Halo sahabat pecinta martabak manis dimanapun saudara-saudara berada. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat loyang martabak. Biasanya yang saya lakukan kalau loyang ini adalah baru datang, saya langsung lihat kondisinya. Kalau kotor banget karena karatan, langsung saya cuci dengan memakai air dan deterjen sambil saya gosok pakai sikat seperti ini. Ya. Saya bersihkan semuanya, bersihkan dari semua kotorannya, dari semua karatannya. Kemudian saya akan lap dan saya keringkan. Dan setelah kering, kemudian saya amplas lagi. Kenapa saya mesti amplas lagi? Biasanya kalau baru ini permukaannya ini belum licin, saya amplas pakai amplas kasar dulu, baru kemudian nanti setelah bersih agak halus, dan saya lanjutkan memakai amplas yang halus. Berhubung dengan loyang saya ini adalah bukan loyang baru, ini adalah loyang lama yang biasa pakai untuk jualan, dan biasanya saya mengadakan perawatan sekali 3 hari, paling lama 1 minggu. Hal-hal apa saja yang perlu saya lakukan untuk perawatannya, saya akan jelaskan berikut ini. Yang saya lakukan di dalam merawat loyang martabak saya ini, berhubung dengan loyang ini adalah bukan loyang baru, adalah loyang lama yang sering saya pakai untuk dagangan, dan permukaannya sudah licin. Yang saya lakukan adalah saya mengamplasnya dengan memakai amplas halus ya. Gunanya ini untuk membersihkan bagian-bagian yang ada lengket atau sisa-sisa dari martabak yang saya masak ya. Dan supaya tambah licin, karena permukaan yang licin itu akan membuat kulit martabaknya juga jadi licin. Jadi saya akan gosok seperti ini ya. Ini terus saya gosok. Setelah bagian dalam, kemudian ini pinggir-pinggir bagian atasnya juga ikutan kita bersihkan supaya kelihatan lebih mengkilat dan lebih bersih. Terus jangan lupa kita bersihkan juga telinga loyangnya ya. Kemudian kita cek ya. Kita cek setelah kita bersihkan pakai amplas, kita pakai jari aja. Kita lihat. Ini hasilnya kotor. Terus apa yang saya perlu lakukan? Nah, biasanya teman-teman ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk tahap berikutnya. Ada yang memakai ampas kelapa, ada juga yang memakai dicuci ya, supaya ini bersih. Soalnya ini tidak bagus, tidak sehat kalau masuk ke dalam makanan. Tetapi di sini saya lakukan, saya bersihkan pakai kapas ya, kapas kering. Ya, saya bersihkan pakai kapas kering karena hasil dari amplas ini kan tidak sehat kalau ikutan di adonan martabak. Ini hasilnya kotor. Ini masih kotor. Saya ganti lagi kapasnya pakai kapas baru, terus saya bersihkan sampai hasilnya itu nanti bersih ya.
Ini masih kotor. Saya ganti lagi. Terus saya gosok terus. Nah, walaupun tadi kita sudah bersihkan dengan kapas kering dan kelihatannya hasilnya sudah agak bersih, tetapi saya gosok lagi dia memakai kapas yang agak lembab. Ya, kapas agak lembab. Kenapa? Karena kelembapan ini akan menarik kotoran-kotoran yang masih lengket di dalam permukaan loyang ini. Coba kita lihat hasilnya. Nih, masih kotor kan? Kelihatan banget kotornya. Terus ya, kita akan lap lagi pakai kapas yang lembab ya. Atau kalau enggak pakai tisu basah atau tisunya dibasahin aja ya. Terus kita lap sampai bersih ya. Terkadang memang kalau kita udah lap pakai kapas kering kelihatannya sudah bersih. Tetapi kalau kita kembali ngelap dengan memakai kapas yang lembab, dia akan lebih menarik partikel-partikel besi tadi hasil dari pengamplasan lengket pada kapas yang lembab dan loyangnya menjadi bersih. Nah, ini ya udah agak bersih ya. Kita bersihkan sekali lagi. Kemudian kita kembali ngelap dengan memakai kapas kering. Tujuannya untuk mengeringkan sisa-sisa air, karena tadi sebelumnya kita ngelap pakai kapas yang lembab ya, supaya kering aja, supaya kemudian loyang ini kita akan panaskan ya. Kita panaskan loyangnya ya. Nyalain kompornya. Terus kita panaskan loyangnya sampai benar-benar panas ya. Kita perhatikan karena tadi kan sempat dilap dengan kapas lembab ya. Setelah loyangnya sudah cukup panas, lalu apinya kita kecilkan atau kita matikan saja. Kemudian kita kasih telur, kuning telur. Setelah kita kasih kuning telur, kemudian kita gosok. Ya. Untuk menghilangkan bau besi yang kita amplas tadi ya. Terus kita gosok ya. Sampai keluar wangi telurnya. Kemudian kita besarkan lagi apinya. Setelah kita panaskan lagi, kita tes lagi panasnya. Tuh, udah panas. Kemudian kita kecilkan lagi apinya atau kita matikan langsung. Kemudian kita taruh tepung terigu. Setelah kita taruh tepung terigu, kemudian kita lap. Tujuannya ini supaya loyangnya itu semakin licin, dan seandainya masih ada titik-titik air, kemungkinan sih udah nggak ada titik air, dapat terserap dengan tepung ini. Oke, kita cetak martabaknya ya.
kita nggak perlu kasih gula, tutup aja ya, karena ini untuk dibuang. Ini gunanya kita mencetak ini untuk mengangkat kemungkinan ada partikel-partikel besi dari mengamplas tadi, supaya partikel-partikelnya ketika kita angkat martabaknya ikutan dengan martabak. Nah, terus kita angkat ya, angkat saja dan kita buang. Demikianlah proses perawatan loyang martabak yang sering saya lakukan. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya.